دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Di kesempatan ini kami akan menghidangkan, akan mempersembahkan sebuah video pada panjenengan semua, yang mana isi daripada video ini adalah seseorang bernama Guru Muhammad Sofwan Al-Jambi. Beliau adalah seorang mantan Wahabi. Singkat cerita, hidayah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beliau melalui keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, belajar, dan terus belajar, memperbanyak referensi dan juga memperbanyak guru tentunya. Dan akhirnya ilmu beliau tinggi, wawasannya luas. Dan ternyata hal yang seperti beliau lakukan itulah yang sangat ditakuti oleh petinggi-petinggi Wahabi, oleh ustadz-ustadz dan da'i-da'i Wahabi. Oleh karenanya mereka melarang dengan keras pengikutnya untuk belajar pada guru selain kelompoknya. Takut jamaahnya cerdas, takut jamaahnya pinter, takut jamaahnya luas wawasannya, takut jamaahnya menemukan kebenaran di luar sana, takut jamaahnya tahu atas kedustaan-kedustaan dan kepalsuan-kepalsuan yang selama ini disembunyikan, dan akhirnya mereka meninggalkannya. Seperti yang terjadi di dalam video yang akan saya persembahkan ini. Mari kita tonton sampai tuntas. Agar supaya apa? Agar supaya paham kita tidak gagal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ashabiku semua, sedikit riwayat dari saya dalam masa-masa di kala menuntut ilmu. Sampai sekarang pun masih terus menuntut ilmu, ya, terus berguru, ya. Karena menuntut ilmu itu tidak akan pernah habis-habisnya, ashabiku semua, sampai ke liang lahat, kata Rasulullah. Banyak guru yang saya tahu, yang saya kenal, tapi yang berbekas bagi diri saya adalah guru-guru mulia seperti Guru Helmi, Guru Siroj, Guru Ahmad, Guru Toyo, semuanya min Jambi. Apalagi ketika tahu dengan guru mulia Aba Guru Sekumpul. Lebih menggila-gila lagi kecintaan saya kepada Aba Guru Sekumpul. Guru-guru mulia inilah yang menyetir diri saya hingga saat ini. Ruhnya sangat terasa sekali dalam mendidik batin saya dalam menjalankan agama ini. Nah, jauh sebelum saya kenal dengan guru-guru mulia ini, saya termasuk orang yang dikala itu akidahnya goyang, ashabiku semua. Walaupun ya saya sempat juga mondok, ya, tetap saja masih mencari pemahaman yang benar. Padahal manhaj keluarga saya sendiri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih saja saya ragu dengan pemahaman tersebut. Akibat penasaran tersebut dan kurangnya ilmu, pencarian tersebut pun dimulai saat saya mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri. Ya, dari dalam saya menuntut ilmu, dari luar pendidikan pun saya mencari ilmu. Awalan, saya sempat berpahaman liberal, ashabiku semua, berpikir bebas, dan luar biasanya lagi termasuk orang yang dikala itu anti mazhab, ya, ya, semuanya karena doktrin juga sih, dan keilmuan yang kurang, dan berubah itu pun karena ilmu juga. Nah, singkat cerita, sampailah saya jatuh ke dalam diri yang berpahaman Wahabi. Ya, kala itu hobi saya pokoknya menjatuhkan argumen kawan-kawan dari kalangan aswaja. Segala pokoknya saya bid'ahkan, mulai dari contohnya malam nisfu Sya'ban, ya, bawa air ke masjid dan lain-lain. Sampai dengan beraninya saya membawakan khutbah Jumat berjudul Maulid Nabi itu bid'ah. Mana waktu itu di kalangan masyarakat yang berpahaman
Ahlussunnah wal Jamaah, sahabiku semua. Akhirnya ya, waktu itu saya di tahun selanjutnya nggak dipakai lagi ya di masjid tersebut. Singkat cerita, sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan saya kenapa bisa kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, terutama karena sumber ilmu. Ya, banyaknya kitab-kitab yang saya baca dan perpindahan saya dari guru ke guru. Ya, tidak hanya satu guru. Ya. Nah, luar biasanya lagi, apalagi setelah saya tahu, kemudian saya tanya kepada guru-guru saya, ya, setelah membaca kitab-kitab, ya, kalau Syekh Al-Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Hal itulah yang meruntuhkan segala kepercayaan saya kepada pemahaman di Wahabi. Ya. Dan saya banyak sekali mendengar info ya, dari kalangan sahabat Aswaja ya, tentang propaganda Salafi Wahabi dalam melakukan tuduhan yang tidak berdasar kepada amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu memang benar adanya. Saya pun dikala itu termasuk orang yang melakukan hal tersebut, ashabiku semua. Karena mungkin dikala itu kurangnya referensi saya terhadap ilmu. Ya, mudah saja saya menjatuhkan dalil seseorang. Salah satu ulama panutan saya dikala itu yaitu Syekh Nasyruddin Al-Albani. Yang buat saya kecewa, beliau berani mengatakan bahwa hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim belum bisa dikatakan sahih jika belum mendapatkan komentar dari beliau. Hasabiku semua, lebih dari itu, Syekh Al-Albani bahkan berani mengatakan bahwa salah satu pendapat Imam Bukhari tidak keluar dari seorang muslim yang beriman. Ya. Kalau kalian nggak percaya ya ini mengenai hal ini, bisa kalian tuh membaca pernyataan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Syahih Al-Kalam At-Thayyib li Ibni Taimiyah. Itu pada halaman keempat, cetakan keempat tahun 1400 Hijriah. Ya. Kata beliau dalam kitab tersebut, aku nasihatkan kepada setiap orang yang membaca kitab ini, Syahih Al-Kalam At-Thayyib atau kitab yang lainnya, untuk tidak cepat-cepat mengamalkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, kecuali setelah benar-benar menelitinya. Selanjutnya kata beliau, aku telah memudahkan jalan tersebut kepada kalian dengan komentar-komentar yang aku berikan. Jika hal itu, komentar dariku ada, barulah ia mengamalkan hadis itu dan menggigit gerahamnya. Jika tidak ada keterangan dariku, kata Syekh Albani, maka tinggalkanlah hadis-hadis itu. Ashabiku semua, lihatlah ya bagaimana Al-Imam Syekh Albani memposisikan dirinya sebagai ahli hadis mumpuni, melebihi ulama hadis terdahulu. Beliau melarang kita untuk mengamalkan hadis sahih dari para imam. Ya, semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain-lain. Ya, kecuali setelah dikomentari oleh Syekh Al-Albani ya, bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis sahih. Nah, ashabiku semua, jika tidak dikatakan sahih oleh Imam Syekh Al-Albani, maka tinggalkanlah hadis-hadis tersebut. Ya, maka tinggalkanlah hadis-hadis tersebut. Masya Allah, hebat sekali keilmuannya, sehingga melebihi para imam hadis terdahulu yang hidup lebih dekat kepada masa Rasulullah. Jauh berabad-abad dari masa hidup beliau yang di abad ke-20 Masehi. Ya, ashabiku semua, untuk lebih memastikan kehebatan diri beliau, beliau mengatakan, jika seseorang mendapati hadis-hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, maka maka orang tersebut jangan mengatakan rujuklah hadis tersebut dalam kitab Sahih Bukhari nomor segini dan kitab Sahih Muslim nomor segitu. Tetapi katakanlah, lihatlah hadis di dalam kitab Sahih Al-Kalam At-Thayyib atau kitab lain yang telah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Ya. Bukan hanya itu, beliau juga mendidik murid-muridnya untuk selalu taklid ya, kepada diri dan menghindari ulama lain. Termasuklah saya sendiri di kala itu. Yang jadi pertanyaan saya, bukankah Salafi Wahabi mengharamkan taklid kepada para imam mazhab? Tapi kenapa makin ke sini menyuruh pengikutnya untuk taklid kepada ulama mereka? Ashabiku semua, dalam kitabnya yang berjudul Fatawa Al-Albani, beliau begitu jelas mengkafirkan Imam Bukhari. Dalam fatwanya itu disebutkan, ada seorang yang bertanya tentang hakikat Imam Bukhari.
yang telah mentakwilkan firman kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Ya, dengan kullu syai'in halikun illa mulkuhu. Segala sesuatu binasa kecuali kerajaannya. Dikatakan juga, ya, Imam Bukhari pernah mengatakannya, segala sesuatu binasa kecuali apa yang dikehendaki Allah, dan bukan kecuali wajah Allah. Dalam riwayat tertulis Imam Bukhari mentakwilnya dengan kata kullu syai'in halikun illa huwa. Segala sesuatu binasa kecuali dia. Kemudian orang itu bertanya, bagaimana jawaban Anda, ya Syekh? Syekh Albani mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, takwilan ini tidak dituturkan oleh seorang muslim yang beriman. Ya, tentang takwilan Imam Bukhari ini, ya, sudah menjadi maklum adanya bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab hal itu memang sejalan dengan akidah umat Islam yang lurus dan benar. Asabiku semua, hal itu sekaligus juga membuktikan bahwa Imam Bukhari juga mentakwil ayat-ayat mutasyabihat semacam itu, sama dengan para pendahulunya, yaitu para salafus saleh. Ya. Asabiku semua, ini salah satu bukti bahwa tradisi penakwilan teks agama yang mutasyabihat sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Asabiku semua, bagaimana mungkin Syekh Al-Albani berani melontarkan pengkafiran kepada Imam Bukhari dan mendakwa beliau tidak beriman? Siapa sebenarnya yang sesat dan keluar dari golongan mayoritas? Ya. Berarti kala itu saya keluar dari golongan mayoritas dong. Penting saya sampaikan kepada teman-temanku semua, banyak-banyaklah membaca kitab, banyak-banyaklah mencari ilmu, mulai dari yang Arab, ya, kitab kuning, jangan yang terjemah saja, dan carilah banyak guru. Perlu kiranya bagi kita juga untuk berhati-hati dalam memilih guru untuk belajar. Perlu diingat bahwa jika menemukan sebuah hadis yang terdapat tulisan disahihkan oleh Syekh Albani, maka kita harus mencari sumber aslinya terlebih dahulu. Sabiku semua, mungkin itulah hal yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau dulu saya termasuk Salafi Wahabi, termasuk mengikuti pemahaman mereka, tapi setelah tahu ilmunya, banyak ilmu, banyak membaca, ya, hal tersebut membuka pemikiran saya. Ternyata manhaj yang benar yang menurut saya selama ini ternyata salah. Tapi balik lagi, yang terpenting adalah kalian semua, ya, teruslah menuntut ilmu, teruslah banyak membaca, ya, terusnya membaca kitab-kitab bukan hanya yang terjemah saja, tapi juga yang Arab, kitab kuning.